Oke ya, jumpa lagi dengan saya Aswar dalam program Beda Buku Letting Go. Jadi teman-teman yang beli buku Letting Go lewat tim PCI itu akan mendapatkan beda buku secara keseluruhan per paragraf gitu. Satu video itu berisi 2-3 paragraf. Mari kita mulai di paragraf selanjutnya. Oke ya, bismillah, kita mulai lagi. Ini subbab ya, peristiwa kehidupan dan emosi. Pikiran seringkali tidak menyadari penyebab-penyebab emosi dan menggunakan mekanisme proyeksi untuk mencari penyebabnya. Pikiran melemparkan kesalahan pada peristiwa atau orang lain sebagai biang keladi munculnya sebuah perasaan dan memandang dirinya sebagai korban tak berdosa dan tak berdaya dari penyebab-penyebab eksternal. Ya begitulah keadaannya kalau orang menabrak tembok, ya yang salah temboknya gitu. Yang salah temboknya. Padahal dia yang menabrak tembok gitu. Tapi yang disalahkan itu tembok. Mereka membuatku marah. Ini bentuk-bentuk verbalnya ya. Dia membikinku kesal. Itu menakutkanku. Peristiwa-peristiwa dunia adalah biang keladi kecemasanku. Sebenarnya yang terjadi sebaliknya. Kitalah yang menabrak peristiwa-peristiwa tadi. Kitalah yang menabrak tembok. Perasaan-perasaan yang tertekan dan tertahan mencari jalan keluar dan menggunakan peristiwa eksternal sebagai pemicu dan alasan untuk melampiaskan diri. Kita seperti press cooker yang siap melepaskan uap ketika muncul peluang untuk melakukannya. Tombol pemicu kita telah bersiap-siap. Dalam psikiatri, mekanisme ini disebut displacement atau pengalihan. Karena kita marah, peristiwa di luar membuat kita marah. Jika kita senantiasa memasrahkan segala hal, memiliki kebebasan kepada emosi, kita akan susah melepaskan amarah. Karena amarah yang terpendam dalam diri kita selalu kita pasrahkan. Pada kenyataannya, bahkan mustahil bagi siapapun atau situasi apapun membuat kita marah. Hal yang sama berlaku untuk semua perasaan negatif lainnya. Begitu perasaan itu kita pasrahkan. Karena pengkondisian sosial atau social conditioning dalam masyarakat bahkan menekan dan menahan perasaan positif mereka. Cinta yang terus ditekan bisa mengakibatkan serangan jantung. Cinta yang terus ditekan kembali muncul sebagai pemujaan berlebihan terhadap hewan peliharaan dan berbagai bentuk pengidolaan. Cinta sejati bebas dari ketakutan dan ditandai dengan ketidakterikatan. Rasa takut pada kehilangan memperbesar keterikatan dan keposesifan yang tidak semestinya. Misalnya, lelaki yang merasa tidak aman dengan kekasihnya akan menjadi sangat pencemburu. Jadi ini semacam keterangan-keterangan lebih lanjut tentang proyeksi ya.
Jadi itu proyeksi itu kita mencari penyebab dari perasaan kita ke eksternal gitu. Dan ternyata represi dan supresi ini juga tidak hanya pada perasaan negatif, tetapi juga pada perasaan positif gitu. Ini menarik ya, ini menarik. Jadi di masyarakat kan misalnya anak-anak itu jangan terlalu dicintai, nanti mereka manja. Hal-hal seperti itu kan kita sering dengar ya di masyarakat. Jangan terlalu ditunjukkan kalau mereka dicintai, nanti mereka jadi manja. Mari kita lanjut di paragraf berikutnya. Ketika tekanan perasaan yang tertindas dan ditahan melebihi tingkat toleransi individu, pikiran akan menciptakan sebuah peristiwa di luar untuk melampiaskan dan mengalihkan dirinya. Dengan demikian, orang yang menyimpan duka cita akan secara tidak sadar menciptakan peristiwa-peristiwa menyedihkan dalam hidupnya. Nah, ini mungkin orang-orang yang rugi terus dalam berbisnis ya. Itu kalau kita periksa dan berdasarkan pengamatan saya terhadap teman-teman di komunitas, biasanya mereka memang mengalami ya masalah-masalah emosi negatif yang kemudian itu menciptakan peristiwa-peristiwa menyedihkan dalam bisnis mereka gitu. Orang yang menyimpan ketakutan memicu pengalaman yang menakutkan. Orang yang penuh amarah dikelilingi oleh keadaan yang menyebalkan, dan orang yang penuh kebanggaan senantiasa dihina. Seperti yang dikatakan oleh Isa Al-Masih, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saya kira ini menarik ya. Jadi proyeksi, intinya pada video ini adalah proyeksi gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya ya. Dan ini semua guru agung itu menunjuk ke dalam diri. Jadi semua guru-guru spiritual yang sudah mengetahui kebenaran, mereka biasanya atau selalu menunjuk ke dalam, artinya tidak melakukan proyeksi. Saya kira itu. Nanti kita lanjut lagi di paragraf